Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak ngevlog teman-teman. Kenapa saya udah lama nggak ngevlog? Ini penting saya klarifikasi teman-teman. Kan banyak ya di YouTube kita pada komen, Om Denny kenapa kok udah lama nih nggak ngevlog lagi, videonya nggak beredar lagi. Apalagi teman-teman yang baru pada beli mobil listrik pada nungguin gitu kan. Apalagi ada yang bilang mana nih BWD-nya udah datang belum gitu. Nah, kali ini saya memang udah beberapa minggu, beberapa bulan bahkan ya gitu ya. Kita nggak ngevlog. Kemarin itu kan karena sibuk jadi tukang renovasi rumah, teman-teman. Terus juga saya nggak sempat ngevlog tentang ya mobil, apalagi mobil listrik gitu ya. Karena kita ada mainan baru nih teman-teman. Kita lagi ada mainan baru. Mau tahu teman-teman apa mainannya? Nah, ini dia. Ini dia mainan barunya teman-teman tuh. Kayaknya kalau anak-anak motor mungkin ngerti ya, dari tampang depannya udah kelihatan kan. Jadi saya sibuk bikin kontennya konten ini aja sekarang. Jangan konten mobil listrik terus tuh. Karena memang passion kita dari dulu kita main yang kayak gitu tuh di belakang tuh ya tuh. Yang di belakang tuh kita main yang begituan. Sekarang kita mau touring ke Labuan Bajo teman-teman. Kita pakai motor ini. Kebenaran baru dipasang-pasangin aksesoris tambahan. Kita ini yuk, kita review sedikit motornya karena masih banyak juga yang pada nungguin. Jadi ini kebenaran saya dapat cepat gitu ya. Kita dapat cepat ya. Ya kita review langsung aja ya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita cobain ya. Kita keliling komplek aja lah. Teman-teman di sini aja ya. Kita review motor CF 450 MT-nya teman-teman ya. Ini motor yang sudah kita tunggu lama ya. Sebenarnya nggak lama sih teman-teman. Maksudnya kita tunggu lama tuh begini. Karena memang ini motor apa ya? Ya karena memang kita suka lah ya motor-motor yang jenis-jenis seperti ini gitu ya. Jadi nunggu ngumpulin duitnya dulu gitu maksudnya teman-teman. Kemarin kita kontak dengan kawan di M-Force gitu ya. Alhamdulillah langsung dapat teman-teman. Jadi kita kontak, duit udah kumpul, terus ya 2 hari lah ya dari kita pesan langsung nyampe gitu teman-teman, langsung dikirim. Alhamdulillah unitnya sudah sampai dan kita kulik-kulik, kita modif-modif sedikit-sedikit gitu ya. Makanya kemarin sibuk ngurusin ini teman-teman gitu. Kita nggak bikin konten mobil listrik dulu ya teman-teman ya. Apa aja yang saya rubah dari, kalau untuk spesifikasi mungkin teman-teman bisa ngeliat dari YouTube yang lain lah ya. Dari YouTube yang lain spesifikasi dan segala macamnya saya kayaknya nggak perlu ngulas lagi karena memang ini hanya review singkat aja saya bikin. Modifikasi yang saya tambahin sebenarnya seperti kayak ini teman-teman, kayak apa, crossbar gitu ya. Crossbarnya tuh dari Anjani kita. Terus kalau kayak pannier-panniernya itu tas-tas di sampingnya
Itu dari produk teman kita tuh, Motowolf. Jadi teman kita kebenaran teman nongkrong juga di rumah gitu. Beliau importir dan dia jual-jualan aksesoris untuk motor lah ya gitu. Jadi ini kayaknya cocok ya pakai Motowolf yang simple ini, yang ukurannya cuma 30 liter kanan kiri jadi 60 liter. Terus sama box ini teman-teman nih. Pannier belakang nih, ini juga Motowolf juga ya. Nih, Motowolf juga. Jadi mau beli yang Givi kayaknya terlalu mahal gitu. Kan motornya motor Cina. Motornya motor Cina. Jadi ya ininya juga jangan yang mahal-mahal lah, yang Motowolf aja. Ini lumayan harganya cuma 2 jutaan aja, tapi ya menurut saya cukup lah. Gitu ya, kalau ngeliat dari samping seperti ini ya. Tuh. Jadi menurut saya sih cukup. Oke, kita coba deketin ya teman-teman ya. Nah, ini dia tampilan depannya seperti ini ya teman-teman. CF Moto 450, ganteng sih, tuh ya. Ganteng lah buat nemenin kita riding, touring jauh gitu ya. Cukup lah nemenin motor saya yang Jawa, gitu ya. Ini CF Moto 450 MT ya. Bannya sih masih pakai ban CST ya. Bannya pakai ban CST. Terus CST ini setahu saya juga produknya apa ya, di bawahnya KTM gitulah ya. Sorry kok KTM, Maxxis ya, setahu saya sih masih satu grup atau under license-nya si Maxxis mungkin gitu ya. Ya nggak tahu, kalau salah nanti dikoreksi ya teman-teman ya. Tadi ya saya bilang saya bawa ini crossbar, saya pasang crossbar, saya pasang lampu-lampu juga, lampunya ya pakai Orios aja lampu-lampunya. Kita pasang lampu tambahan teman-teman. Terus ini juga sama, masih Motowolf juga ya di samping. Apa ya, kalau spek saya nggak jelasin tentang speknya si MT450, teman-teman bisa cari sendiri. Tadi saya mau kasih tahu, saya pasang pannier yang simpel-simpel aja, yang soft aja, bukan yang hard. Kalau yang belakang sih hard ya. Ini harganya kurang lebih sekitar 2 juta ya. Kalau yang itu 700-an ribu lah gitu. Ya ini tadi ya, kita pasang bracket belakang kita pasang. Terus saya apa lagi ya, cuman saya agak apa ya, agak nggak sukanya sama yang MT450 yang ternyata dikirim ke kita itu terlalu pendek teman-teman gitu. Nggak cocok sama tinggi saya yang 178 cm gitu, jadi nggak cocok ya. Ini saya ngeliatnya tuh jadi kayak apa ya, kayak pendek banget gitu. Nah ini yang saya kurang srek ya. Padahal saya pengennya harusnya dengan MT450 yang awal, yang pernah kita coba test drive awal, itu tinggi gitu. Ini nanti sih kayaknya akan saya tinggiin juga teman-teman. Jadi saya akan modif lagi, saya akan tinggiin. Nggak tahu unit tracknya kita ganti atau unit tracknya ada lubang sih, masih satu saya lihat di sini ya. Oh saya lihat di sini ada lubang tuh di bawah situ. Apakah di situ kita, kalau di motor-motor trail sih lubang itu bisa untuk naikin itu ya, di unit tracknya itu kita pindah bautnya untuk ninggiin suspensi belakang. Teman saya lagi mikir kemana saya mau rubah. Cuma kalau dinaikin khawatirnya shock depannya juga ikut harus dinaikin gitu. Makanya saya belum tahu nih nanti gimana rubahannya gitu ya. Kalau kita naikin unit tracknya, kita pindahin lubangnya, otomatis mungkin jadi tinggi naik, tapi depannya seperti apa gitu. Apakah kita harus adjust juga gitu ya. Saya takutnya kita harus ganti juga ininya. Oke, nanti kita coba lihat seperti apa teman-teman. Ini lagi senang aja karena kedatangan motor baru, motor yang memang kita impi-impikan juga. Ini cc-nya 450 cc gitu ya. Ya CF Moto sih teman-teman bisa browsing lah seperti apa kualitasnya. Kalau dari build quality-nya ya memang bagus ya. Maksudnya walaupun motor Cina tapi build quality-nya udah bagus lah. Ini nuansa-nuansa kayak karbon gitu, tapi kayak apa ya, kayak loreng-loreng gitu lah ya, kayak loreng-loreng gitu. Terus kalau jok-joknya sih enak, dipakainya empuk gitu, enak sih ininya. Instrumennya ya, kalau teman-teman mau lihat instrumennya, ini walaupun siang hari juga jelas sih tuh ya, CF Moto jelas ya teman-teman ya. Ini saya nggak jelasin tentang ininya ya, ini standar aja lah pokoknya. Di situ ada informasi temperatur, ada tegangan, ada odometer, trip meter, ada jamnya, jam berkendara, average-nya, ada lambang check engine, ABS. Ya pokoknya komplit lah, bisa connect ke handphone juga. Jadi komplit. Paling ini yang saya ganti juga.
Ini teman-teman, ini kita ganti knalpotnya, kita pakai Norifumi teman-teman. Nah ini ya, kita pakai Norifumi yang ini kebenaran yang kita pilih adalah yang full titanium. Jadi Norifumi itu ada beberapa macam ya, ada beberapa macam. Ada yang bahannya stainless, mungkin ada yang bahannya stainless campur titanium. Tapi kalau yang saya beli kebenaran ini yang full titanium. Ya teman-teman cari tahu sendiri lah harganya ya. Ini cukup buat teman-teman yang paham aja lah. Oke, paling itu ya saya rubah, saya modif dari knalpotnya, karena knalpot yang aslinya kayaknya ya gimana ya, suaranya kurang enak aja gitu. Mungkin next kita akan ganti bannya ya. Bannya kayaknya mau saya ganti juga. Bannya nih ya memang bannya udah cukup, tapi kayaknya kita mau ganti juga sih kayaknya gitu teman-teman. Oke, begitu teman-teman, ini review singkat aja. Kita lagi seneng. Hehe. Sekarang kira-kira kita mau ajak touring kemana nih? Kita mau ke Labuan Bajo, kita mau ke mana nih kira-kira enaknya nih bawa motor ini. Yang jelas sih saya mau ajak camping dulu. Kita nanti akan motocamp dulu, kita coba motocampan ya, pakai MT450. Ya secara akselerasi putaran bawah agak lumayan, cukup lah menurut saya, cukup. Dengan pas 50 ya begitu tarikannya gitu ya. Tapi kalau sama KTM 390 kayaknya lebih enak KTM 390 untuk tarikan bawahnya ya. Tapi yang jelas ya ini udah cukup gitu. Lampu belakangnya juga saya suka simple, nggak terlalu ribet-ribet gitu ya. Terus tadi ini aja saya agak kecewanya paling hanya di di tingginya aja teman-teman, karena tingginya saya merasa kurang nyaman karena terlalu pendek jadinya menurut saya gitu ya. Untuk orang-orang yang tinggi jadinya kesannya pendeknya, tapi kalau orang-orang yang Indonesia pada umumnya gitu, misalkan tinggi 170 kayaknya mungkin pas. Tapi kalau untuk yang udah di atas 170 kayaknya jadi pegel, jadi capek mungkin gitu kayaknya ya. Yang saya rasain sih seperti itu, kaki nangkring gitu. Kayaknya lebih better kalau memang agak tinggi seperti yang awal. Justru kita malah suka seperti yang awal, karena nggak tahu ya apakah karena saya biasa main trail dengan motor-motor yang tinggi gitu ya. Kalau teman-teman udah biasa naik motor-motor SE gitu, kita terus pakai motor-motor yang pendek kan rasanya nggak enak gitu ya. Begitu teman-teman. Kita dengerin suaranya. Kita dengerin suaranya. Saya suka sih suaranya nih. Oke, kita starting ya. Nah, ini suaranya begini teman-teman. Kita coba blayer ya. Ya, suaranya sih lumayan dibanding aslinya. Ya lumayan lah ya suaranya. Norifumi ini agak, ya kenapa kita pilih karena agak lumayan bagus teman-teman dibanding yang Prospeed ya. Saya lebih suka sih yang Norifumi, tapi ini selera ya. Selera, ada beberapa yang suka Prospeed, ada yang suka Norifumi, ya itu selera teman-teman lah. Tapi saya pribadi lebih suka yang Norifumi dan terutama yang full titanium ya. Begitu teman-teman. Jadi ini apa ya? Menjawab. Sebentar ya, saya pindah dulu kameranya. Nah, begitu teman-teman. Jadi udah lama kita nggak ngevlog tentang mobil. Sayang ya, motor yang model-model begini nggak ada yang listrik teman-teman. Kalau ada yang listrik kita beli yang listrik nih. Tapi ya kalau buat journey, buat adventure, kayaknya memang cocok bukan yang listrik ya, tapi yang bensin lah gitu ya. Suaranya oke, dengan kita ganti ke Norifumi lumayan suaranya teman-teman. Karena memang karakter 450 nya dia nggak yang mewah-mewah banget, tapi cukup lah menurut saya gitu ya. Terus kemarin kalau nggak ada rak pannier samping kanan kiri belakang tuh rasanya cupu juga gitu, masih kurang begitu enak dilihat. Tapi setelah dipasang ini agak lumayan enak teman-teman. Kebetulan kawan yang jual, jadi ya fittingnya enak
gitu, fittingnya enak karena teman rumah masih teman tetangga juga dia yang jual, jadi ya buat fitting jadi enak teman-teman gitu. Karena saya suka juga memang yang kanan kirinya soft bukan yang hard, supaya kalau selap-selip misalkan nyenggol-nyenggol mobil dikit gitu ya, itu masih aman gitu. Oke, begitu teman-teman ya. Kita coba riding lagi, kita coba nyobain lagi. Kalau secara akselerasi tadi saya bilang di bawah oke, cukup gitu ya. Buat tarikan panjangnya juga oke, bahkan di gigi 6-nya aja masih oke gitu ya. Jadi ya menurut saya cukup lah, MT450 ini sudah apa ya, sudah kriterianya sudah siap untuk kita bawa untuk melalang buana teman-teman. Padahal pengennya sih yang 800 ya, cuman duitnya yang nggak ada sampai 8 apa untuk yang 800 teman-teman. 450 dulu aja lah ya, cukup ya. PR-nya tinggal kita naikin kita ganti unit tracknya atau kita naikin lubang unit track yang tadi supaya tingginya pas buat badan saya gitu ya, buat tinggi saya. Oke teman-teman, kita coba riding lagi yuk. Oke teman-teman, kita coba jalan lagi pelan-pelan. Jadi memang mesin 450 cc nya ini agak lumayan panas teman-teman kalau diajak macet-macetan ya. Jadi kalau macet-macetan memang mesinnya tuh di bawah tuh terasa banget di kaki ya, di kaki terasa banget panas teman-teman.
Nyampe langsung datang nih temen deh. Pincut juga kayak dia nih. Oke, cobain dulu dong, cobain. Nah, ini Sultan Tego nih teman-teman. Nah, bingung dia, startnya bingung dia. Asik. Oke, yuk. Waduh. Ada gigi mundur kan nih. Emang ini motor listrik kayak gigi mundur. Buat tinggi lu pas bro, segitu bro. Buat gua kurang. Oke teman-teman nih, beneran kawan datang lain. Awas nabrak ini lagi. Oke, biar dia nyoba dulu ya.